di sini kami dari kelompok Imbes ingin memperkenalkan diri beserta tugasnya. Saya Hotrawi yang bertugas membuat database, dan Mbak Santi. Saya Santi Novita, bertugas sebagai membuat diagram activity. Kak Akbarnya. Di sini saya sebagai programmer dari front end, back end, serta database. Dan saya Kurdi sebagai desain UI UX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Soleha. Saya akan menjelaskan tentang diagram use case yang saya buat ini. Dimana sebelum saya menjelaskan pembuatan diagram use case ini, tujuannya ialah untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Adapun pembagian di dalam use case ini ada super admin, admin, dan juga user. Dan yang pertama super admin. Super admin ini yang mempunyai akses tertinggi dari tampilan use case. Dari tampilan use case ini, di mana super admin ini bisa dan memiliki hak untuk mengakses, menambah, dan mengurangi admin. Dan yang kedua, admin. Admin ini pemilik akses tertinggi kedua dari super admin. Nah, super admin ini mengelola setiap konten yang ada di dalam website. Konten tersebut yaitu ada, bisa dilihat, kelola profil kampus, kelola fasilitas, kelola jurusan, dan kelola informasi, juga kontak kami. Bisa mengubah password juga. Nah, dan yang ketiga itu user, di mana user ini tidak hanya mendapatkan informasi saja dan hanya mengakseskan website, tidak bisa memodifikasi seperti super admin ataupun admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Novita. Job desk saya di sini yaitu membuat activity diagram. Activity diagram di sini ada 3, yaitu admin, user, dan super admin. Ketika admin ingin login, yaitu memasukkan username dan password terlebih dahulu. Setelah itu di sistem dapat request. Setelah username dan password sudah di request, di database akan divalidasi. Setelah validasi, maka admin dapat login ke halaman admin, dan jika username dan password salah, maka akan diperintah untuk mengisi username dan password kembali. Selanjutnya yaitu mengisi profil kampus. Di halaman mengisi profil kampus ini yaitu terdapat pilih menu profil kampus di admin, lalu di sistem bisa request. Setelah itu dieksekusi di database. Setelah dieksekusi yaitu menu profil kampus, dapat menambah profil kampus dan menyimpan profil kampus, dan dapat juga dibatalkan. Selanjutnya yaitu menghapus profil kampus. Yang pertama ada pilih menu profil kampus, setelah itu request dan dieksekusi di database, lalu menu profil kampus, klik hapus profil kampus dan profil tersebut terhapus. Dan jika ingin dibatalkan, klik batal, maka otomatis akan pindah ke halaman menu profil kampus. Selain dapat menghapus profil kampus, yaitu dapat mengisi fasilitas kampus dan juga dapat menghapus fasilitas kampus. Dan di activity diagram admin ini juga dapat menambah jurusan dan menghapus jurusan, dan dapat juga mengisi informasi terbaru dan menghapus informasi. Lalu ada mengubah password dan logout. Selanjutnya yaitu user. Untuk user yaitu pilih menu website kampus, lalu request, dieksekusi di database, lalu menu website kampus dan memilih menu request dan dieksekusi. Setelah itu menampilkan menu website kampus. Dan yang terakhir yaitu super admin. Untuk super admin di sini yaitu jika ingin login, klik username password, lalu request, setelah itu validasi. Setelah validasi, super admin dapat login ke halaman super admin.
dan jika salah maka akan kembali ke halaman username password. Untuk menambah pengguna di super admin, yaitu pilih menu tambah pengguna, lalu request, setelah itu dieksekusi. Setelah eksekusi, menu tambah pengguna, lalu tambah dan dapat menyimpan. Dan jika ingin dibatalkan, klik batal, maka akan kembali ke halaman menu tambah pengguna. Jika super admin ingin mengubah password, yaitu pilih menu ubah password, lalu request, eksekusi, menu ubah password, lalu klik ubah password, dan jika ingin disimpan, klik simpan, dan jika ingin dibatalkan, klik batal, maka akan kembali ke halaman ubah password. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai desainer atau yang mendesain sebuah tampilan dari website Unimba Madura. Kali ini di sini saya membuat desain UI UX, di mana desain ini saya buat sesimpel mungkin agar si programmer tidak gampang atau tidak susah untuk mengimplementasikan. Pada sebuah desain kali ini saya menambahkan gambar dan beberapa fitur yang mudah dipahami dan warna-warna yang berkaitan tentang universitas, yaitu warna coklat yang mendefinisikan dari logo Unimba Madura dan warna hijau tua. Desain kali ini saya buat mengikuti dari gambar logo yang sudah ada. Di sini tidak banyak yang saya desain karena di sini cuma sebuah website, jadi hanya beberapa desain UI UX pada website kali ini. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman tadi. Kan tadi teman-teman ngejelasin use case, diagram activity, beserta UI UX-nya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari front end, back end. Di sini job description saya sebagai programmer, nah intinya. Di sini saya bikin tampilan bikin database-nya juga. Bagian dalamnya itu kayak back end-nya. Di folder Unimba ini terdapat beberapa file yang nantinya file-file ini akan tampil di browser yang saya buat, yang kami buat. Nah, tidak mungkin saya akan ngejelasin semua file-file ini, jadi saya ambil intinya. Yang pertama-tama halaman user nih. Tadi kan dijelasin di use case-nya kalau levelnya itu ada 3, user, admin, dan super admin. Nah, si user ini tampilannya ya cuma gini-gini doang. Si user mendapatkan informasi dari kampus dan lain sebagainya. Nah, untuk si user ini cuman bisa ngelihat kayak gini nih, kayak jurusan, program, PMB, dan lain sebagainya, kayak beranda juga gitu kan. Kayak ini juga kayak kontak. Ya intinya gitu, kayak profil gitu, sejarahnya Unimba. Nah, untuk si admin, ketika kita pergi ke halaman admin, ini kan tadi di admin itu kayak ada folder admin nih. Kita nggak bisa masuk karena apa? Di admin ini, di index.php yang di admin, mana ada header. Nah, melakukan apa ya, kayak validasi status login. Misal kita nggak login, kita akan dikembalikan ke ini kan nih, ini keluar folder 1,
login.php. Kan tadi keluar folder, berarti di sini nih login.php. Maka disuruh login dulu. Nah di sini si admin harus login dulu. Misal kita ngetik random, kita nggak bisa bakal masuk ke si halaman admin seperti yang dijelaskan oleh Santi tadi di diagram activity. Kita melakukan request dulu, baru di database-nya melakukan validasi. Kalau benar ya kita lanjut ke halaman admin, kalau salah kita nggak bisa bakal masuk di halaman admin. Itu kan tadi contoh yang salah. Misal kita contoh yang benar nih, nantinya 67. Nah di sini kalau kita berhasil login itu kayak ada sambutan nih, selamat datang Muhammad Akbar Anugrah di panel admin Uniba Madura. Kenapa Muhammad Akbar Anugrah? Karena di database-nya yang di pengguna ini, yang admin tadi, yang admin nih, mana tadi admin. Nah, username-nya itu, namanya itu Muhammad Akbar. Jadinya yang tampil itu di sininya itu Muhammad Akbar. Nah, si admin bisa nambahin jurusan, bisa ngapus jurusan dan lain sebagainya. Sebagai contoh, si admin bisa ngapus jurusan. Di sini kita hapus, misalnya jurusan ya hapus ya, kita hapus nih jurusan. Nah, tadi kan udah berhasil nih hapus jurusan. Gimana kalau nambah jurusan? Misal di sini kedokteran gitu kan. Ini kedokteran, keterangannya itu tadi saya udah ngopi di Google gitu kan. Nah di sini apa ya, kayak nyari foto. Tadi saya udah download. Nah di sini akan melakukan simpan dan di jurusan otomatis akan bertambah kedokteran. Kita cek di database di jurusan. Kita cek bertambah juga enggak? Oke, bertambah. Kita cek di sininya dulu, bertambah enggak? Kan enggak ada nih. Kita refresh, gitu udah ketambah. Nah, si admin ini bisa ngotak-atik kayak identitas kampus, kayak foto-foto yang tadi ini bisa diubah, kayak brosurnya yang di halaman user itu bisa diubah juga kayak brosur yang ini. Dan lain sebagainya. Tadi kan ada tiga level user ya di sini. Gimana sih kalau super admin itu bisa apa aja? Coba kita login di sini super ya. Sandinya 1 2 3 4 5 6 7. Kita gabung. Oh, salah. Ntar saya cek di database pengguna super. Oh ya, super 1 2 3 4 5 6. Nah di sini super admin akan ada tertara nih di sini. Kalau si super admin itu si Santi. Nah si Santi ini bisa nambahin user levelnya. Misal di sini kita nambahin admin dah. Misal Kurdi gitu kan. Username-nya Kurdi itu apa? Admin apa? Admin 1 misal. Itu itunya pilih admin, kita simpan. Nah, kita coba login. Nah, kita cek dulu dah di database-nya. Di pengguna tadi. Oke, Kurdi berhasil disimpan ya. Di sini kan username-nya admin 1. Kita coba login. Keluar dulu. Admin 1. Sandinya default 1 2 3 4 5 6. Karena di codingan ini ketika ditambah pengguna di sini codingannya itu yang password itu nggak nerima inputan, beda yang lain kayak nerima inputan dari ininya kayak levelnya juga kan tadi pakai input control ya, pakai ya intinya gitu dah kayak pemilihan kayak enum. Nah untuk yang password kita defaultkan aja soalnya memakan waktu kalau kita buat juga. Jadi 1 2 3 4 5 6. Kita nyoba login, berhasil ya. Nah selamat datang Kurdi di panel admin Uniba Madura. Kenapa Kurdi? Karena di si header di sini kayak ini kan variabel D. Apa sih variabel D? Variabel D itu kayak objek yang ada di identitas. Identitas apa? Kayak
query-nya itu kayak select all pengaturan yang ada di database-nya gitu. Jadinya yang nama ini bakal muncul nanti di sini. Mohon maaf Bapak, tadi ada sedikit kesalahan di videonya itu. Saya nggak tahu kayak rekam layar di laptop itu cuman yang bisa direkam itu kan cuman yang ada di browser itu, jadinya nggak bisa ke codingan. Tadi saya ngejelasin di codingan itu. Nah, saya bakal ngejelasin yang login yang itu tuh, yang login ke si admin. Kenapa kalau kita ngeklik folder yang admin, kita dikembaliin ke si login.php yang di sini. Karena untuk bisa mengakses index.php yang di admin, kita harus melakukan login dulu, status login di sini. Kalau loginnya benar, maka siapa itu yang tadi username sama passwordnya benar, maka dia diantarkan ke index.php. Kalau salah, maka dia tetap nih di login.php, karena di sini ada perintahnya di header nih. Header itu kan kayak gini nih. Session status login, jika salah maka dia akan dikembalikan ke si login.php dan akan melakukan harap login terlebih dahulu. Bukan harap login terlebih dahulu sih, kayak bukan melakukan kesalahan. Misal kita mau ngakses admin, maka yang muncul gini nih, harap login terlebih dahulu. Ketika udah berhasil login, maka si admin bisa mengakses semua yang ada di folder admin ini, Bapak. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan dari kelompok kami, karena kelompok kami nggak tahu caranya ngerekam banyak layar, cuma satu layar. Jadinya mohon maaf. Lebih jelasnya nanti saya bakal nunjukin codingan ini ke Pak Rizky, biar Pak Rizky itu tahu juga gitu Pak, ke codingan yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang database yang dipakai di dalam website tentang website universitas, yaitu menggunakan PHP MyAdmin. Nah, di PHP MyAdmin ini saya membuat 5 tabel ya, membuat 5 tabel. Adapun tabel pertama yaitu pengguna, serta tabel kedua galeri, tabel ketiga informasi, tabel keempat jurusan, dan tabel kelima itu pengaturan. Nah, saya akan bahas satu persatu tentang tabel-tabel yang sudah saya buat di sini. Yang pertama yaitu tentang tabel pengguna. Di tabel pengguna ini sudah ada isian yang merupakan admin dari sebuah website, yang dimana di sini ada Muhammad Akbar sebagai admin, terus ada Santi Novita sebagai super admin. Terus untuk super admin ini sudah dijelaskan, nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar. Terus ada Muhammad Akbar Anugrah sebagai Akbar ya, selaku pengguna, bukan admin. Dan di sini atas nama Kurdi yang menjadi admin 1, dan yang terakhir yaitu atas nama Awi yang menjadi admin 7 di dalam username-nya. Nah, untuk penambahan di dalam sebuah database, kita bisa menambahkan admin tersebut atau di dalam tabel pengguna tersebut dengan cara kita klik tambahkan di sini. Nah, untuk ID-nya sendiri ini sudah terenkripsi, untuk ID-nya sendiri udah increment. Dan untuk passwordnya tadi, ini password sebenarnya
awalnya itu tidak terenkripsi, dalam artian terlihat. Maka dari itu untuk meminimalisir bocornya sistem keamanan, maka saya nanti akan mengenkripsi di dalam password admin tersebut. Semisal kita langsung kasih nama di sini, adminnya adalah Syakira. Nah, untuk username-nya kita kasih Syakira. Untuk passwordnya kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, agar passwordnya ini terenkripsi, maka kita bisa menggunakan, kita pilih dulu ya, kita pilih dulu dijadikan sebagai admin, dan kita di sini bisa ambil bisa kita klik MD5 untuk mengenkripsi sebuah password. Setelah itu kita bisa langsung kirim ya. Nah, untuk melihat atau mengecek apakah admin yang sudah ditambahkan ini sudah masuk atau enggaknya, kita bisa klik pengguna, kita cek. Nah, udah masuk ya. Di sini sudah tertambah yang dimana ID ke-10 atas nama Syakira, yang username-nya Syakira juga. Tapi password di sini sudah terenkripsi, jadi tidak kemungkinan besar menghindari kebocoran data melewati sistem keamanan. Dan levelnya di sini sudah menjadi admin, dan ini merupakan tabel pengguna. Kita lanjut kepada tabel galeri. Untuk tabel galeri ini ada ID, foto, keterangan, yang dimana nanti semisal kita ingin menambahkan sebuah foto beserta keterangannya, ini kita bisa menambahkan di sistem programmingnya atau menggunakan PHP-nya nanti, atau secara langsung bisa menambahkan di websitenya, menggunakan websitenya setelah dibuka. Dan kita lanjut ke informasi ya. Informasi di sini ada judul, ada keterangan, ada gambar. Nah, untuk menambah judul, keterangan, gambar, kita bisa menambahkan melewati website, langsung dari websitenya, yang dimana websitenya nanti akan dijelaskan oleh Muhammad Akbar. Dan untuk tabel selanjutnya yaitu tabel jurusan. Di tabel jurusan saya cuma pakai atas nama. Atas namanya ini merupakan atas nama jurusan yang ada di Uniba Madura, serta keterangan dari jurusan yang ada sampai hingga gambar-gambar dari jurusan, atau bisa jadi semacam kayak logo, ataupun kita bisa diisi terserah kalian nanti ingin mengisi logo, gambar yang berupa logo dari jurusan ataupun foto-foto seperti itu. Nah, untuk tabel terakhir, saya di pengaturan ini membuat tabel yang di dalamnya berupa nama dan email dari Uniba Madura, serta nomor telepon, terus alamat, serta logo, dan yang terakhir itu brosur
dan kita tambahkan di sini favicon. Dan adapun semisal dari admin ingin menambah foto ataupun nama ataupun emailnya ataupun mengubah, kita bisa langsung mengubah di halaman adminnya. Jadi di dalam membuat sebuah database, saya membuat database kampusku atas nama kampusku, dan di dalamnya ada 5 tabel. Yang pertama tadi tabel pengguna, tabel galeri, tabel informasi, tabel jurusan, dan tabel pengaturan. Nah, kami di sini merupakan tim yang bertugas atau mempunyai tugas deskripsi masing-masing. Kami minta maaf semisal dari website yang kami buat masih banyak kekurangan yang belum sempurna. Maka dari itu kami ucapkan permohonan maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.